Halo, selamat siang pemirsa Antara, ketemu lagi dengan saya di podcast Antara. Kemarin kita telah banyak bertemu dengan UMKM unik di Lampung. Saat ini saatnya kita mengundang salah satu seniman asli Lampung, tapi bukan sembarang seniman, melainkan seniman yang melukis dengan media kopi. Selamat siang Pak Dana. Selamat siang Mbak Ruth. Nah, ini Pak Dana nih, salah satu pelukis kopi Lampung kita. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Menempuh perjalanan jauh nggak Pak ke sini Pak? Dan tetap semangat. Jauh dekat biasa. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Dana nih hari ini nih gitu, bersama pemirsa Antara Pak. Pak, ini kan Bapak sudah banyak ya bawa hasil-hasil lukisan dari kopi ya Pak ya. Pak, kita pengen tahu sih Pak, sejak kapan Bapak menggeluti profesi sebagai seniman ini gitu Pak? Oh gitu ya. Saya izin lepas masker. Oh boleh Pak. Jadi kalau bicara tentang perjalanan, khususnya tentang kopi, mungkin sejak dulu juga sudah kita biasa explore. Kadang-kala bukan hanya cat air kan, cat akuarel. Jadi kalau kita sananya habis minum kopi itu, kita lihat ledek itu sudah terpanggil tuh, oh itu ada nuansa warnanya. Nah itulah sering kita buat sebuah explore yang belakangan ini malah justru sekarang menjadi booming, menjadi gandrung. Jadi kalau bicara tentang awal atau akhir, sebenarnya saya bilang itu kita saling memberikan spirit, itu Mbak Ruth. Kalau tentang perjalanan berkarya atau bicara seni rupa, sebenarnya dari kelas 4 SD itu saya sudah explore, saya sudah buat untuk teman-teman sekolah, untuk apa. Dan alhamdulillah saya mungkin sampai hari ini masih istiqomah, Itu baru. Oke Pak. Pak, tadi kan kita udah dengar juga tuh Pak ceritanya Bapak menekuni seni rupa nih sejak usia belia ya Pak ya? Belia. Nah, ini tadi aku pengen penasaran juga sih Pak. Kenapa kok Bapak bisa tertarik dengan letek kopi? Oh iya. Daripada yang lainnya, kan banyak media untuk mengelukis yang lainnya gitu ya Pak ya. Ada kunyit, ada dan sebagainya. Betul. Kenapa kok kopi sih Pak? Ini sebenarnya sudah lebih dapat nih iramanya. Kalau tadi agak-agak gugup demam panggung. Iya nih Pak. Bagi saya hidup sih sebenarnya mengalir aja. Tapi memang kita harus adaptasi, itu memang dia perlu waktu. Kalau bicara tentang kenapa dia tertarik itu sebenarnya bukan hanya getah kopi saja, bukan hanya ini kopi saja. Segala sesuatu, karena misalkan basic kita seni rupa, yang dia berkaitan dengan warna atau dia menjadi sebuah perubahan gitu, itu pasti disentuh. Itu sebenarnya sebuah kealamian ya, saya pikir insting ya. Insting sama apa sih kalau ini? Jadi kalau langsung aja mau dibuat, kira-kira dia ekspresinya apa ya? Kayak areng kan kalau dipikir. Misalkan kita bakaran apa, kayu, lantas dia begitu digores itu membuat ini. Nah itulah yang tergerak. Pasti dia akan terus ya, gitu, dengan sendirinya, alami gitu ya Pak ya? Alami. Seperti itu baru. Berarti karena insting aja ya Pak ya, pengen biasanya nalurinya aja ya Pak ya. Naluri. Kalau ini sendiri Pak, kalau yang digunakan nih kopinya ada kopi khusus nggak sih Pak? Kalau saya nggak ada, artinya cuma karena saya orang Lampung, jelas Robusta. Robusta ya, sambil memperkenalkan Lampung ya Pak ya? Iya dong, karena saya orang Lampung. Jadi walaupun ibaratnya saya suka Arabica atau yang lain, tetap ibaratnya saya bicara tentang Robusta. Robusta memiliki keunikan. Dan saya eksplornya nggak tanggung karena saya punya banyak keluarga seperti di Lampung Barat.
ada Gus Paryoto, selamat siang, salam sehat semua, ada Enca, ada Aep gitu. Nah, mereka punya kebun-kebun. Mereka punya ilmu tentang kopi. Mereka punya banyak hal tentang pohon kopi. Nah, itulah yang saya bilang saya serap. Jadi perlakuan mereka kayak Gus Par kan bicara tentang kopi organik. Nah, sisi-sisi seperti itu yang kadang-kadang, mohon maaf, bahwa seni rupa itu sebenarnya tidak sederhana. Walaupun saya bilang tentang semesta semuanya sederhana. Dalam hidup tidak ada main-main. Yang namanya seniman sejati itu, dia istiqomah, tidak ada main-main. Walaupun dia terlihatnya seperti main-main. Tapi seorang seniman sejati, dia tidak pernah akan main-main. Nah, ilmu-ilmu yang dimiliki oleh teman-teman sahabat itu, itulah yang kita serap. Contoh, ini loh Kang, bahwa ini di atas ketinggian sekian dpl. Ini rasanya. Ini yang lebih tinggi lagi, ini rasanya. Ini yang pakai pupuk kimia, ini rasanya. Ini yang pakai organik, ini rasanya. Nah, perjalanan-perjalanan itu yang saya pikir Mbak Ruth. Jadi bukan hanya menggambar. Kalau dia menggambar toh, tidak ada magnet. Saya percaya antara ke studio saya itu. Kalau dipikir mungkin ya keluarga kita yang lain juga dahsyat. Saya juga salut dan tetap support gitu loh. Tapi pertanyaan saya kenapa antara ke studio Rumah Gunung? Kalau dipikirkan istiqomah saya bukan hanya kopi, tapi ada cat air, ada cat minyak. Pak Dana bicara tentang kopi, baik saya bilang. Terus ada pertanyaan lagi, nanti kalau saya panggil Pak Dana jagoan melukis kopi, nggak ada masalah saya bilang. Saya memang jagoan saya bilang gitu kan. Tapi intinya sebenarnya bukan kesombongan yang saya mau tampilkan di sini, tapi esensi dari seni rupa itu sendiri. Jadi seni rupa tidak sederhana. Kalau dia hanya gambar-gambar Mbak Ruth, tanpa esensi, tanpa filosofi, kita susah untuk dan saya punya keyakinan itu tidak mengandung magnet. Kenapa antara bisa ke studio Rumah Gunung? Saya pikir explore saya biasa saja. Nah, itulah yang pilihan semesta. Nah, di situ adanya misteri. Itu yang isinya maksud saya. Bahwa seni rupa tidak hanya mengandalkan teknik, tapi juga filosofi tentang kejernihan, filosofi tentang istiqomah itu sendiri. Dan yang pasti berimbang. Jadi hubungan kita dengan berkarya, hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan sesama seniman, hubungan kita dengan yang lain. Itu, nah, Mbak. Ini kan tadi ada filosofinya kan ya Pak dalam setiap lukisan, ada value-nya. Siap. Kalau yang di lukisan Bapak ini, lukisan kopi ini apa sih value-nya Pak? Kebanyakan gitu rata-rata. Saya lebih cenderung, jadi begini. Ada satu dasar bahwa sebenarnya kita diberikan banyak kekurangan sama Maha Pencipta itu. Kadang kita kalau kita manja, kita berkutat di kekurangan kita. Kalau secara anatomi, mungkin saya tidak sepiawai teman-teman yang lain. Artinya misalkan bicara tentang binatang atau segala macam. Nah, saya tidak mau berkutat di kekurangan itu. Nah, saya merasa bahwa ada pesan-pesan dari semesta, ada pesan-pesan yang misteri ketika bicara misalkan, saya bicara tentang 4 awan. 4 awan itu adalah pertanda bahwa dalam hidup itu kita semestinya sebaiknya mempunyai 4 tuntunan. Nah, tuntunan itu misalkan Al-Quran, hadits, ijma, qiyas. Nah, itu saya gambarkan. Nah, hal-hal seperti itulah. Tidak lagi bicara bentuk. Tidak lagi bicara bentuk, maksud saya kalau awan digambarkan secara natural itu harus indah segala macam. Itu dulu ketika saya baru memulai. Kalau baru memulai seorang rupawan harus memulai itu. Jadi dari pensil, lantas dari berikutnya cat air, baru dia cat minyak, harus melalui itu. Dia tidak boleh, maksudnya ada juga memang yang melangkah dengan latar belakang. Tidak ada yang salah saya pikir. Cuma sebaiknya memang dia harus runtut. Runtut itu memang perjalanan itu kan harus dari nol. Nah, itulah basicnya. Dan saya sudah melalui itu. Nah, sekarang tahapannya yaitu tadi yang lebih dominan. Jadi ketika orang melihat, kenapa Pak Dana tidak gambar anatomi ini sih? Sebenarnya kalau dipaksakan, saya bisa mengejar. Tapi berkarya dengan sebuah paksaan, dengan
berkarya dengan sebuah kemerdekaan itu berbeda. Dan saya lebih memilih berkarya itu dengan merdeka. Jadi tentang pujian atau apa saya abai. Kalau orang berkenan, tapi saya kebanyakan banyak misteri. Malah justru misalkan gambar-gambar karya-karya saya yang biasa-biasa saja secara ini. Justru dedes, orang itu ingin bertanya, apa maksudnya? Latar belakangnya apa? Nah, seperti yang gambar-gambar yang kita ada di ini, gitu Mbak Ruth. Berarti ini semuanya mengandung makna. Semuanya mengandung makna ya, Pak? Mengandung makna. Tentang alam, tentang hubungan keseimbangan antara kita manusia, alam, binatang, dan segala macam, itu loh. Nah Pak, tadi kan ini karena basicnya kopi ya Pak ya, untuk pewarnanya. Siap. Ada perbedaannya nggak sih Pak antara kopi dari mana yang ada di Lampung ini Pak, untuk bentuknya dan juga untuk warnanya? Dia ada tekstur ya, tekstur memang berwarna. Kayak Arabica dia lebih hitam. Nah kalau Robusta dia agak lebih coklat memang. Ini seperti ini Robusta ya Pak? Robusta. Cuma ada lagi cumanya, itulah tadi eksplorasi. Saya punya explore kopi sudut di Gang PU. Agak sedikit iklan, nggak apa-apa karena memang warung saya, warung kami. Nah itu kita kan ngerosting sendiri. Jadi kalau seandainya memang tingkat ininya memang dia lebih mutung, kalau bahasa saya itu lebih, itu memang dia lebih hitam. Nah tinggal kehalusannya. Kalau dia untuk explore misalkan bahan-bahan seni rupa, memang dia harus lebih halus. Harus lebih lembut, harus lebih halus. Gitu Mbak Ruth. Berarti memang tergantung dengan gimana roastnya. Ngeroastnya juga itu pengaruh. Nah, saya mungkin mau berpesan yang sebenarnya inti itu adalah hasil akhir Mbak Ruth. Hasil akhir. Hasil akhir itu sebenarnya dengan media apapun, yang terpenting itu mungkin esensi dari karya itu. Esensi dari karya itu. Dan itu sederhana. Ketika orang tertarik untuk bertanya, untuk menggali, untuk mengupas, nah itulah salah duanya ciri-ciri bahwa karya itu mempunyai magnet. Seperti itu Mbak Ruth. Oke Pak. Lalu apa namanya? Apa sih Pak spesialnya gitu? Penggunaan media si kopi ini daripada penggunaan cat minyak, cat air atau yang lainnya gitu Pak? Apa spesialnya gitu Pak? Tadi sebelum kita mulai kita sempat kongko-kongko. Itu perbedaannya Mbak Ruth. Saya punya keyakinan dia mempunyai kekuatan sendiri. Adalah kekuatan heritage. Oh ada heritage-nya. Kalau di Eja heritage. Jadi ada kekuatan heritage, ada kekuatan kearifan lokal, ada kekuatan keruhun kita, ada kekuatan nenek moyang kita, gitu. Jadi itulah yang sebenarnya misterinya. Nah, kenapa dia bicara tidak dengan misalkan pabrikan? Pabrikan itu ada cat air, ada cat minyak atau segala macam. Nah itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Kenapa dia memiliki kekuatan sendiri? Jadi kalau Mbak Ruth tanya seberapa besar potensi magnet yang, kalau saya termasuk yang menganut, saya punya dagangan di warung saya, mungkin di zaman ini belum laku, tapi saya punya keyakinan, saya berharap mungkin di zaman anak cucu kita. Nama dagangan saya itu ada Lampung is Gold Heritage. Lampung is Gold Heritage itu saya bicara tentang bahwa yang namanya heritage itu bukan hanya fisik, tapi juga peninggalan-peninggalan. Nah, kita kaitkan dengan kopi. Nah itu tadi, kopi adalah dari sejak zaman dulu itu dikonsumsi oleh nenek moyang kita. Mempunyai kekuatan apa? Nah itulah yang sedikit demi sedikit akan terkuak. Saya mungkin mengupas hanya sisi kecil, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi Pandora. Itu yang saya bilang. Untuk zaman sekarang mungkin orang bertanya-tanya, apa Lampung is Gold Heritage? Saya berpikir itu, bahwa Lampung punya kekuatan etnik yang sangat besar. Suatu saat dunia akan mengakui bahwa kita Lampung adalah kantong kebudayaan dunia. Tanda-tandanya banyak. Nah itulah yang saya bilang, tidak bisa kita urai dengan rasional kita. Dan dia butuh waktu. Butuh waktu. Untuk tahapan sekarang, kita mungkin hanya bicara tentang 10 menit ini. Tapi nanti
bukan tidak mungkin ke depan ketika bicara anak cucu kita yang mungkin lebih brilian, lebih jenius, lebih arif. Nah, itu akan mengupas. Itulah sebenarnya catatan-catatan perjalanan baru. Pak, berarti bisa dibilang juga dari warnanya juga warna tempo dulu ya Pak ya. Ya. Jadi lebih vintage gitu ya Pak ya. Betul, lebih vintage. Dan itu magnet menurut saya. Untuk Kekuatan. apalagi untuk seniman-seniman lainnya juga ada ini nggak sih Pak, apa namanya, tukar pikiran atau gimana untuk mengembangkan ini Pak? Kawan-kawan intens dan saya juga sekali waktu, 2 kali waktu tetap artinya berhubungan, berkomunikasi dengan teman-teman. Dan saya pikir memang kalau ibarat kita memiliki masing-masing kelebihan dan kita harus betul-betul akui. Dan sudah tidak lagi bicara bagusan si Anu daripada si Anu, si Inu daripada si itu. Tidak begitu. Kalau menurut saya kedewasaan adalah semuanya bagus. Nah, itulah sebenarnya sebuah kampanye bahwa seiring perjalanan berkesenian itu bukan hanya membuat karya, tapi juga mematangkan mematangkan kolbu kita, menghadapi segala sesuatu yang bagus ke depan. Kalau kritik, saya pikir mungkin ya boleh, tapi dalam batas yang sebenarnya jernih gitu.